Okay, my student, now I will be presenting our material entitled Opinion and Thought. This material for the 11th year students. Okay, now we are talking about definition of opinion. An opinion is the way you feel or think about something. Our opinion about something or someone is based on our perspective. Whenever we give or express our opinion, it is important to give reasoning or an example to support our opinion. Jadi di sini kita bicara tentang definisi dari opini tersebut. Sebuah opini adalah cara kita merasakan atau memikirkan tentang sesuatu. Our opinion about something or someone, opini kita tentang sesuatu atau tentang seseorang, is based on our perspective, adalah berdasarkan perspektif kita atau sudut pandang kita. Whenever we give or express our opinion, nah ketika kita memberikan atau mengekspresikan opini kita, ini adalah penting. It is important to give reasoning, adalah penting memberikan alasan atau sebuah contoh untuk mendukung atau mensupport our opinion, mendukung opini kita tersebut. Oke, jadi ketika kita bicara tentang opini atau pendapat, tentu saja akan muncul dua hal, agreeing and disagreeing expression, atau setuju dan tidak setuju ya, ekspresi setuju dan tidak setuju, dan itu normal, itu biasa saja. Oke, next. Here is the example of agreeing and disagreeing expression. Berikut adalah contoh dari ekspresi setuju dan tidak setuju. Now, pay your attention at this dialogue. Ya, perhatikan dialog ini. Ada dialog antara seorang laki-laki dan seorang perempuan ya. Kita mulai dari seorang laki-laki ini. I like Harry Potter movies because the magic seems surreal. Jadi laki-laki ini bilang, saya suka film Harry Potter karena magicnya itu seperti nyata. Nah, dijawab oleh si perempuan, I don't agree with you. Harry Potter movies are just overrated. Jadi di sini ada kata I don't agree with you. Nah, ini adalah contoh dari ekspresi tidak setuju. Okay, next. I like playing tag because it is so much fun. Nah, sini cowok ini atau laki-laki ini bilang saya suka bermain tag ya. Nah, dijawab juga oleh perempuan itu I don't like playing tag. I don't like playing tag. Jadi ini kalimat I don't like ini adalah ekspresi tidak setuju dengan pemikiran atau opini lelaki tersebut. Okay, next. In my opinion, the government should provide means of sustenance for underprivileged people instead of building tall towers. Nah, di sini ada pendapat dari perempuan ini ya. Ya, dalam pemikiran saya, katanya pemerintah mestinya bagusnya ya menyiapkan alat, ya, alat bla 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 dan lain-lain ya. Bisa baca sendiri ya. Nah, yang penting di sini kita perhatikan ekspresi agreeing dan disagreeingnya saja dulu. Nah, di sini jawab si laki-laki, I agree with what you are saying. I agree with what you are saying. Saya setuju dengan apa yang kamu bicarakan. Nah, ini adalah ungkapan setuju atau agreeing expression. Okay. Next. Okay, now let's look the sentence structure to express opinions. Sekarang kita perhatikan coba struktur kalimat yang menunjukkan express opinion. Jadi ini adalah struktur kalimat untuk mengungkapkan opini atau pendapat. Ada subjek, ada verb, ada objek ya. Subjek itu pelaku, verb itu kata kerja, objek itu ya yang
kita maksud ya. Objeknya itu maksud saya objek itu adalah apa yang kita maksud gitu. Contoh, I agree with what you are saying. Nah, ini adalah agreeing expression ya, ekspresi setuju. Kemudian we believe this is not the right way to handle things. Oke, nah ini juga ekspresi setuju, bisa lihat sendiri ya, nggak usah saya baca satu persatu. Kemudian I reckon, nah ini juga setuju ya. Kemudian I agree, oke. Kemudian I doubt, nah I doubt that this is possible, saya ragu. Nah ini bisa dikatakan disagreeing ya, disagreeing expression, ekspresi tidak setuju. Kemudian we assume you are biased on this issue. Oke, kami berpikiran, berasumsi ya, kamu itu bias, mental maksudnya ya, bias itu bias pada isu tersebut. Oke, ini menunjukkan disagreeing juga. Kemudian I don't agree with you. Nah ini menunjukkan disagreeing juga. Kemudian I think you are mistaken. Saya pikir kamu itu salah gitu ya. Juga menunjukkan ekspresi tidak setuju. I think so too. Saya pikir begitu juga. Nah ini menunjukkan agreeing atau persetujuan terhadap pendapat orang lain. Oke. Jadi di sini yang penting kalian pahami adalah sentence structure-nya ya, atau struktur kalimatnya. Jangan sampai terbalik-balik gitu ya. Oke, yang penting kita harus paham dulu mana subjek, mana verb, mana objeknya. Oke. Jadi sekali lagi subjek di sini adalah pelaku ya. Kemudian verb adalah kata kerja, kemudian objek yang dilakukan. Oke, next. Personal point of view. These expressions are used to show personal point of view. Nah, ini adalah contoh dari ekspresi yang digunakan untuk menunjukkan pendapat pribadi ya. Pendapat pribadi kita terhadap pendapat orang lain yang kita terima. Inilah yang disebut dengan personal point of view. Oke, bisa lihat sendiri di sini ada banyak contoh ya. Seperti in my opinion, I think, personally I think, menurut pemikiran saya, I think saya pikir, personally I think, secara pribadi saya pikir, dan lain-lainnya ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian ada as I understand. Nah ini contoh-contoh ekspresi atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan personal point of view, sudut pandang pribadi. Oke. Next. Nah, kalau tadi kita bicara tentang personal point of view, sekarang kita bicara tentang general point of view. Nah, apa general point of view ini? The expression I used to show general point of view katanya ya. Jadi ekspresi berikut digunakan untuk menunjukkan sudut pandang umum. Misalnya menggunakan kalimat most people don't agree. Kebanyakan masyarakat tidak setuju. Nah, ini menunjukkan general ya. Jadi pendapatnya ini bukan pendapat pribadi, tapi menunjukkan pendapat secara umum. Bisa dilihat sendiri contohnya. Misalnya kita menggunakan generally it is accepted. Nah, secara umum ini bisa diterima. Oke, generally it is accepted. Nah, secara umum ini diterima gitu ya. Oke, ini contoh-contoh dari general point of view. Jadi sangat beda ya. Ada personal point of view, itu sudut pandang pribadi kita, sedangkan general point of view ini adalah sudut pandang umum. Oke. Next. Agreeing with an opinion. Okay. These are some of the expressions used to express agreement with an opinion. Jadi ini adalah beberapa ekspresi yang digunakan untuk menunjukkan persetujuan dengan sebuah opini. Nah, kita di sini bisa mengatakan of course, tentu saja,
This is absolutely right. Ya, itu benar. I agree. I never thought of that. Nah, ya saya setuju ya, saya tidak pernah meragukannya gitu. Oke, bisa baca sendiri ya, sampai misalnya I think so too, saya pikir begitu juga. Dan ini adalah semuanya ekspresi yang digunakan untuk menunjukkan rasa atau pemikiran kita setuju terhadap sebuah pendapat atau opini orang lain. Oke. Now disagreeing with an opinion. Nah, ini these are the expression used to express disagreement with an opinion. Ini adalah ekspresi yang digunakan untuk menunjukkan rasa atau pemikiran yang tidak setuju dengan pendapat orang lain. Misalnya kita bisa mengatakan I disagree with you. Saya nggak setuju sama kamu. I think you are wrong. Saya pikir kamu salah. Atau I'm sorry, I don't agree with you. Maaf, saya nggak setuju denganmu. Oke, dan lain-lain ya, bisa baca sendiri. Oke, bisa ya, bisa dibaca sendiri dan diartikan sendiri ya. Jadi ini semua adalah ekspresi yang digunakan untuk menunjukkan rasa atau pemikiran tidak setuju kita terhadap opini atau pendapat orang lain. Ini contohnya ya. Oke, sekarang coba perhatikan tulisan di bawahnya. Opinions can be expressed using mental verbs like believe, think, doubt, assume, feel, etc. Jadi ini catatan saja. Jadi opini itu sebenarnya di sini dikatakan opini atau pendapat can be expressed bisa ditunjukkan dengan menggunakan mental verb ya. Oke, kata kerja seperti believe, think, doubt, assume, feel ya. Yakin, pikir, ragu, berpikiran, feel, merasakan gitu ya, dan lain-lain. Jadi maksudnya kita nggak selalu menggunakan misalnya I don't agree atau I agree with you atau I don't agree with you atau I disagree with you, nggak selalu begitu ya. Jadi bisa menggunakan mental verb juga. Misalnya I agree with you. Nah, itu bisa diganti dengan I believe with what you are saying gitu. Saya yakin dengan apa yang kamu bicarakan. Oke, jadi maknanya sama saja sebenarnya. Oke, next. Okay, my students, I think it's enough. Thank you very much for your attention. See you next time and bye bye.